Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu mengenai manusia dan iptek, di mana beranggotakan Lili Anissa dan Aulia Khairunisa. Video ini kami buat sebagai pelengkap tugas di mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Tengku Muhammad Sahudra SPD MPD. Nah, langsung saja saya masuki atau saya menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Nah, di manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia ini terdiri dari 4 bidang. Yang pertama ada bidang informasi dan komunikasi. Di mana dalam bidang informasi dan komunikasi ini telah terjadi kemajuan yang sangat pesat yang kita rasakan pada saat ini gitu kan. Terus dari kemajuan yang sangat pesat ini terdapat juga dampak positif maupun dampak negatifnya. Adapun dampak positif yang kita rasakan yaitu yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Dan yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone gitu. Terus yang ketiga, kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Nah, dari itu tadi dampak positifnya gitu. Terus dari bidang informasi dan komunikasi ini terdapat juga dampak negatifnya, di mana yang pertama itu pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau Kompas gitu. Terus yang kedua itu ada penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu gitu. Nah, terus yang kedua ada bidang ekonomi dan industri gitu. Nah, dari kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaat positifnya antara lain pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadi industrialisasi. Nah, terus yang ketiga ada bidang pendidikan. Nah, teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan, antara lain munculnya media massa, terus khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal ini adalah guru bukanlah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Nah, benar sih yang dikatakan kan, guru bukan satu-satunya sumber dari ilmu pengetahuan. Nah, dengan adanya media massa, kita bisa mendapatkan atau kita bisa menggali informasi-informasi dari pihak manapun gitu. Misalnya dari buku atau dari internet gitu kan. Itulah tadi namanya manfaat dari yang namanya internet tadi gitu. Nah, lalu yang keempat, ada bidang sosial dan budaya. Di sini terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Adapun dampak positif yang pertama itu ada perbedaan kepribadian pria dan wanita. Terus yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri, kemajuan ekonomi dan di negara-negara Asia melahirkan fenomena-fenomena yang menarik. Terus adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Dan yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan. Lalu ada pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan masyarakat. Nah, pada zaman globalisasi saat ini kita tidak terlepas dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Banyak berbagai definisi yang diberikan oleh para ilmuwan dan filosof-filosof tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Antara lain, yang pertama ada Donald Lake dan kawan-kawan pada tahun 1989 mendefinisikan ilmu pengetahuan sebagai usaha yang sistematis untuk
mendapatkan ilmu pengetahuan tentang fenomena alam dan dunia sosial. Yang kedua, ada definisi yang lebih rinci diberikan oleh International Webster Dictionary yang mengartikan ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, diorganisasikan, disistematisasi, diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya, dapat diuji ulang secara ilmiah. Lalu yang ketiga ada Paul Horton dan Kester L. Hurd, di mana pada tahun 1991 dalam bukunya berjudul Sosiologi mendefinisikan ilmu pengetahuan sebagai upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dilihat dari filsafat ilmu mempunyai 3 unsur, di mana ada ontologi ya, dan ada epistemologi dan ada aksiologi. Ontologi yaitu ilmu yang harus mempunyai objek studi yang jelas, di mana studi tersebut harus dapat diidentifikasikan, misalnya dapat diuraikan sifat-sifatnya. Begitu, epistemologi, dia berkaitan dengan metode kerja sebuah ilmu. Metode kerja merupakan prosedur yang harus dilakukan untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang melalui prosedur tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Dan itu ada aksiologi, di mana jika berbicara tentang manfaat ilmu pengetahuan, kita tuh ada aspek nilai guna atau kemanfaatan dari sebuah ilmu itu, di mana sebuah kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia, seperti pemberantasan penyakit, pengentasan kemiskinan, pengendalian penduduk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memanifestasi kehidupan. Di sini nih ada 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang pertanian, yang kedua ada bidang kemasyarakatan, ada bidang komunikasi, ada bidang perbankan. Pasti kita udah sering dengar dong di bagian bidang kayak kemasyarakatan itu pasti butuh. Udah gitu kayak bidang komunikasi pasti udah tahu dong, telepon kayak gitu kan. Kalau bidang pertanian itu apa sih? Dia memproduksi sebuah label panca, yaitu pengelolaan tanah, pemakaian bibit unggul, pemakaian obat-obatan, pemakaian pupuk buatan, dan pengairan. Di mana penerapan panca usaha tani ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Begitu bidang kemasyarakatan tuh ada menerapkan program keluarga berencana. Kalau bidang komunikasi tadi udah tahu, udah saya bilang juga. Dan terakhir tuh ada bidang perbankan, di mana bidang ini pasti pengembangan ATM, anjungan tunai mandiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi laten. Apakah manusia mampu mengendalikan teknologi di zaman sekarang? Seharusnya tuh manusia harus mampu mengendalikan teknologi di zaman saat ini. Banyak kemajuan iptek. Begitu dalam uraian berikut akan dipaparkan fungsi laten. Fungsi laten tuh sangat canggih dan akan dikemukakan implikasinya bagi kehidupan manusia. Manusia telah dihadapkan pada tantangan terhadap perkembangan teknologi yang semakin tak terbendung. Manusia dihadapkan pada tantangan itu. Apakah manusia mengendalikan teknologi atau menjadi budak teknologi itu? Jawabannya itu tantangan ini tentu saja manusia harus mampu mengendalikan teknologi dalam kehidupannya. Kayak misalnya kita bisa jualan online atau apa, itu ada perkembangan iptek di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.